Di balik hamparan laut yang biru dan pegunungan yang indah, terdapat luka yang menganga. Ini adalah kisah tentang Kabaena, sebuah pulau yang kini sedang sekarat karena kapitalisme dan egoisme manusia. Penyerobotan lahan oleh perusahaan tambang seperti yang terjadi di Pulau Kabaena. Kerusakan lingkungan di Kabaena bukan sekadar cerita. Ia nyata, ia menghancurkan, dan yang menyedihkan lagi, ia dibiarkan. Jadi begini, Pulau Kabaena dulunya sangat hijau, dipenuhi hutan yang lebat, alam yang asri, namun sekarang hancur-hancuran. Sejak tahun 2001 sampai 2022, lebih dari 3.300 hektar hutan hilang digundulin buat tambang nikel. Bahkan yang namanya hutan lindung pun ikut dilibas. Perusahaan tambang seperti PT AHB dan PT TMS menjadi penyumbang besar dalam merusak hutan. Lebih parahnya lagi, ada aturan yang malah meresmikan perusakan hutan ini dengan cara mengubah status hutan lindung menjadi status hutan produksi. Mari kita bayangkan, hidup di pesisir yang biasanya adem, bisa cari ikan setiap hari, tiba-tiba berubah jadi keruh, kayak kopi susu basi akibat limbah tambang. Itu yang dialami warga pesisir Kabaena, termasuk suku Bajo. Mereka hidupnya tergantung sama laut, tapi sekarang lautnya sudah tercemar parah oleh endapan bekas lumpur tambang nikel. Akibatnya, nelayan susah dapat ikan, bahkan hasil tangkapnya bisa turun 70%. Nah, salah satu dampaknya dari deforestasi itu kalau kita mau runut, misalnya hujan sedikit kemudian banjir, lumpur dan sebagainya, lumpurnya itu jatuh ke pesisir wilayah tangkap masyarakat, itu tentunya akan mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat lokal dalam mencari ikan dan sebagainya. Dan yang paling menyakitkan, pencemaran ini bikin warga banyak kena penyakit kulit, terutama pada anak-anak. Bahkan pernah ada kasus tragis di mana seorang anak tenggelam dan meninggal karena endapan lumpur yang berbentuk kayak rawa. Jadi, kalau kalian masih berpikir bahwa tambang itu hanya merusak pohon, kalian harus lihat juga efeknya ke manusia. Nyata, brutal, dan tidak manusiawi. Warga Kabaena sebenarnya sudah capek dengan urusan tambang-tambang yang merusak lingkungan. Mereka tidak tinggal diam. Mereka demo, bikin petisi, bahkan mengadu ke pejabat-pejabat daerah. Tapi sayangnya pengaduan mereka seperti berbicara kepada tembok. Karena banyak tambang di Kabaena itu ternyata punya orang dalam, alias pemiliknya itu dekat sama elit politik lokal. Beberapa izin tambang di Sulawesi Tenggara dikeluarkan secara tidak transparan dan diduga melibatkan konflik kepentingan antara pejabat dan pengusaha tambang. Jadi ya wajar saja kalau suara rakyat dianggap seperti angin lalu. Data dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia juga sempat menyebutkan kalau lebih dari 60% wilayah Kabaena sudah dikapling buat izin usaha pertambangan. Nah, faktanya pulau-pulau kecil itu terbit izin, bahkan di Kabaena itu 85% wilayah Kabaena itu sudah masuk izin usaha pertambangan. Kalau kita berkaca kajian kita atau psikoanalisis kita melalui Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu bertentangan secara normatif. Kabaena butuh kita. Suara mereka harus didengar. Tidak ada lagi tambang yang merusak seenaknya. Tidak boleh ada lagi pertambangan yang merusak seenaknya. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang hidup dalam penderitaan akibat rakusnya segelintir orang. Sebarkan video ini, tunjukkan pada dunia bahwa kita itu peduli. Suarakan kebenaran, karena diam artinya menyetujui. Mari lindungi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Untuk Kabaena, untuk Indonesia, dan untuk bumi.